setinggi-tingginya, tapi jangan kamu menjadi organ dari makrifat, supaya makrifat mengantarmu pada pengenalan kepada Tuhan. Pada proses mengenal, sehingga kamu betul-betul menjadi al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Dan kenal dengan Allah janganlah menjadi dirimu sebelum kamu mengantarmu al-arif billah, jangan sebelum dia bisa mengantarmu kepada syuhud, penyaksian kepada Allah. Janganlah menghubung dirimu kecuali supaya mengantar dirimu untuk menjadi teman semajlis dengan dia. Itu yang terakhir. Teman semajlis dengan Tuhan memiliki suatu basyur yang agung, penglihatan yang agung itu tidak akan bisa diimajinkan oleh orang yang tidak pernah menghayati. Orang hanya bisa memahami, tapi dia tidak bisa mengimajinkan bagaimana rasanya, tidak bisa. Karena ketika itu dia berbaju hikmah, berbaju kebijakan. Kebijakan itulah yang menyebabkan orang lain tidak bisa melihat kebenaran, tetapi bisa mengantarkan orang lain kepada kebenaran. Orang yang bijak tidak bisa diobservasi orang lain. Mana kebenarannya, tidak bisa. Karena dia sedang menyiasati. Orang bijak itu sedang mensiasati makhluk itu heterogen, bermacam-macam. Maka orang biasa tidak bisa melihat kebenaran di dalam orang bijak, tidak bisa melihat kebenaran. Tapi orang bijak yang mengarahkan mereka kepada proses kebenaran. Karena yang dikeluarkan bukan kebenaran, yang dikeluarkan adalah taktik. Yang dikeluarkan adalah taktik untuk mengarahkan orang itu kepada kebenaran. Lah taktik itu boleh jadi pemberian, boleh jadi senyum, boleh jadi marah, boleh jadi pukulan. Karena ini yang digunakan. Seseorang yang bisa maju apabila dipukul maka dipukul, dan orang lain tidak bisa melihat bagaimana kebenaran itu berada di dalam pukulan. Mereka tidak bisa, karena ini kebijakan. Itu yang membingungkan. Maka dia terhijab. Orang itu terhijab oleh penglihatan, oleh observasi orang lain, karena dia tidak menampakkan kebijakan secara telanjang. Kebijakan itu dimodifikasi menjadi kebenaran itu dimodifikasi menjadi kebijakan. Kebenaran sempurna, lambangnya adalah lingkaran. Tapi bila bulat itu disodorkan kepada manusia, tidak ada yang bisa mengerti, tidak bisa menyusup. Sesuatu yang bulat itu, yang besar itu tidak bisa menyusup lubang kecil, kecuali dia dimodifikasi menjadi oval yang panjang sampai bulat. Dia tidak bulat, iya, karena dia sedang menyusupi lubang kecil. Maka dia elastis, bisa menjadi oval tapi panjang supaya bisa menyusup. Maka dia tidak dapat kebijakan. Oleh karena itu, keyakinan itu tumbuh dari dalam. Keyakinan dia akan tumbuh dari informasi. Informasi hanya menolong seseorang. Informasi hanya menolong orang lain untuk sampai pada individu. Individu itu supaya bisa menemukan kebenarannya sendiri. Maka keyakinan itu sulit. Itulah fungsinya orang yang memiliki keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan itu, walaupun dia tidak memiliki disiplin ilmu secara detail, ada satu dari disiplin ilmu secara detail, tapi dia bisa menghadapi semua disiplin ilmu. Karena dia punya keyakinan. Karena seseorang yang punya keyakinan, saya tidak akan menjual ilmu kepada, karena kamu ilmuwan. Saya tidak akan menjual disiplin, salah satu dari disiplin ilmu yang ada, karena itu hanya sebuah alat untuk mengantarkan kamu pada makrifat.
Tapi apa yang akan saya tanam dalam dirimu adalah yang saya positif saya punya dan kamu belum punya, yaitu keyakinan. Kamu belum punya keyakinan, dan aku akan menanam keyakinan dengan kebijakanku. Maka keyakinan itu menjadi segala-galanya. Dan disiplin ilmu tanpa keyakinan tidak akan bermanfaat, tidak menyelamatkan diri. Penguasaan ilmu tanpa keyakinan tidak akan menyelamatkan diri. Ma'rifat tanpa keyakinan tidak akan mengenalkan kepada Allah. Dan ma'rifat juga hijab. Hakikatnya mereka itu masih berhijab. Ilmu itu hijab, ma'rifat itu hijab. Asma-asma Allah itu hijab, kenal sifat-sifat Allah itu hijab. Perbuatan-perbuatan baik, amal soleh itu hijab. Omongan itu hijab, segalanya hakikatnya hijab. Supaya kita bisa melihat Allah di dalam berbicara dan di dalam diam sekaligus. Orang hanya bisa mengenal Allah di dalam berbicara, dia tidak akan mengenal Allah di dalam diam. Orang yang bisa mengenal Allah melewati ilmu, dia di luar ilmu dia tidak bisa mengenal Allah, dan itu percuma pengenalan yang begitu. Orang yang mengenal Allah dengan baju ma'rifat, maka dia tidak bisa mengenal Allah tanpa juga ma'rifat dan pengenalan yang begitu. Keyakinan akan hadir di mana dia akan mewarnai segalanya yang sebagai alat. Baik ilmu hanya hijab, digunakan manakala perlu. Jadi dia akan hamba ilmu. Ma'rifat juga hijab, digunakan manakala perlu. Pada pengembangan diri. Asma-asma Allah juga hijab, huruf-huruf juga hijab. Bahkan sifat-sifat Allah juga hijab. Bahwa nurullah cahaya Tuhan juga hijab. Semuanya itu hijab. Yang sulit. Kalau keyakinan itu ada, apa yang dia mau sudah bilang itu. Apa yang dia mau. Jadi masalahnya dia bisa atau tidak bisa itu. Bukannya tidak bisa, dia tidak mau itu. Ketika dia tidak bisa, bukannya dia tidak bisa dengan benar, dia tidak mau itu. Maka dia tidak menyentuh. Karena apabila dia ingin menyentuh sesuatu, dia akan menguasainya. Itu keyakinan. Maka keyakinan itu tinggi. Gitu. Dan keyakinan susah untuk diterjemahkan dalam logika. Karena logika hanya bisa menangkap sesuatu dari dulu sampai sekarang. Tidak bisa menangkap apa besok pagi. Tapi keyakinan bisa menangkap apa besok pagi. Apa sehabis besok pagi. Apa sehabisnya itu keyakinan. Keyakinan yang benar, dia akan bisa mengungkapkan sesuatu yang belum terungkap. Manakala dia mau. Apabila dia mau. Kapan dia mau? Bila dia diperintah Tuhan. Seperti Rasulullah mengungkapkan, "Hai Bilal, aku mendengar dalam terombakmu di surga." Dan dia diperintah memberikan informasi pada Bilal supaya Bilal terhibur. "Hai Abdurrahman bin Auf, aku melihat kau masuk surga dengan membuku-buku karena dia orang kaya raya, tapi kamu masuk surga juga karena kamu baik." Dia tahu, tapi tidak semuanya yang dia tahu dia katakan, kecuali Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan, berarti Allah ingin menghibur Bilal melewati kata-kata Rasul. Allah ingin menghibur Abdurrahman bin Auf lewat informasi diambillah.
keyakinan itu berada di tengah-tengah antara kenyataan dan kemungkinan. Memang kenyataan lebih kuat karena dia real. Kenyataan itu lebih kuat daripada keyakinan karena dia real. Tapi kenyataan membungkus dan menyembunyikan kemungkinan. Tapi keyakinan tidak. Keyakinan transparan terhadap kenyataan dan transparan terhadap kemungkinan. Hebatnya keyakinan. Maka keyakinan diletakkan tinggi karena dia berada di antara kenyataan dan kemungkinan. Sehingga dia paham keduanya, paham kenyataan dan paham kemungkinan. Dan keyakinan itu bukan berarti al-kasyif. Kasyaf itu hanya ilmu. Banyak sufi-sufi yang tidak mau kasyaf dan lebih memilih kebijakan. Ya, aku tidak ingin memasuki, tidak ingin tersingkap terhadap apa yang masih kau rahasiakan, terhadap apa yang belum kau buat. Tapi aku hanya ingin bicara. Itu hebatnya sufi. Bicara lebih. Dalam kebijakan orang tidak bisa menatap kebenaran. Orang lain tidak bisa menatap kebenaran di dalam sang bijak. Tapi sang bijak sedang menggiring orang lain ke dalam kebenaran. Itu bedanya. Orang bijak sedang menggiring orang lain ke dalam kebenaran. Sedang orang lain tidak bisa melihat kebenaran di dalam kebijakan. Bijak itu merupakan sifat Tuhan. Dia sifat Tuhan. Al-Hakim, dia hikmah. Tuhan dan sifat Al-Hakim, dia penguasai. Itu tempat orang bijak adalah tempat medan, tempat operasinya sifat hakimnya Tuhan. Menyembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan dari kebijakan. Mengapa disembunyikan? Karena tidak relevan untuk ditelanjangi. Itu tidak relevan untuk ditelanjangi. Orang yang demikian tidak bisa dilihat dari hijab dari mata. Wah, itu semua. Abu Yazid sedang keluar ke pasar. Sedang ini bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan sebelum mata menuju padanya? Tiba-tiba dia masuk ke kedai mesen nasi, makan. Bingung. Orang ingin menyaksikan kebenaran yang dikeluarkan, dia tidak menampakkan itu. Dia sebaliknya. Akan datang 5 menit, sebentar lagi akan datang ahli surga. Tiba-tiba Ali datang. Sampai 3 kali tetap. Terus seorang yang ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Ali satu hari, saya mau nginep di sana. Dilihatnya loh, malam tidak tahajud. Loh, Senin Kamis tidak puasa, bingung dia. Karena dia tidak ada hijab antara dirinya dengan observer, dengan pengamatan. Kebijakan itu itulah yang relevan untuk diberikan kepada manusia untuk mengantarkan mereka kepada kebenaran. Sedang kebenaran nanti mereka akan sampai sendiri apabila dia bisa memahami. Kebenaran itu datang dari Allah sendiri dalam setiap hati manusia. Kebijakan menutup praduga apapun. Praduga pihak lain terhadap sang bijak akan tertutup dan tidak bisa melihat. Apakah beri kelebihan saya?
maka si atlet akan menunjukkan ke dia. Cuma apa kekurangan si A, maka si A tidak akan bisa terdeteksi keburukan. Dilihat sebagai buruk tidak bisa, tidak merupakan suatu data fakta. Dilihat sebagai benar, pemikul kebenaran tidak kelihatan kebenaran. Gambarannya seperti orang beli tiket marah-marah karena tidak dapat tiket. Setelah jam kemudian dia menjadi tidak marah karena bis tadi terjun ke dalam jurang seluruhnya. Sekarang menjadi bersyukur. Nah itu kebijakan. Tadi marah-marah, sekarang mengapa kau bersyukur? Seperti itu. Nah kebijakan itu seperti itu. Tidak bisa ditatap kecuali nanti kamu tidak sabar. Akan mendapatkan kamu tidak sabar bersama. Tidak, aku berjanji aku sabar, aku akan diam. Akhirnya tetap tidak sabar. Karena dia manusia banyak berjalan lewat akal. Akal tidak bisa menatap yang tidak kelihatan, tidak bisa menatap. Akhirnya setelah diungkapkan kandungannya dari kata oleh malam itu kan sesuatu yang tidak sabar menurut efektivitasnya. Lalu kata minum malam tas yang alaihi saya bersama ya, saya sanggup bersama. Kau akan menyaksikan bahwa saya sanggup bersama. Nanti akan mau menyaksikan bahwa saya sanggup bersama. Saya nyata tidak bisa. Kan dia bicara dengan anak, namun tetap dia akan sabar bersama. Karena kamu tidak punya mata untuk ke sana. Matamu hanya mata akal, mata yang kelihatan, mata yang terdengar, mata yang kau duga-duga, yang kau rasakan. Kamu tidak punya mata untuk itu. Bagaimana kamu sadar? Sedang kamu tidak berilmu tentang. Jadi manusia tidak akan memiliki kesabaran sebelum dia berilmu tentang. Sebagaimana anak-anak kecil sudah tidak sabar menyirami mawar ketika dia masih kecil. Kalau tidak tumbuh-tumbuh bunganya, tidak tumbuh-tumbuh akhirnya tidak siram mati. Dia tidak sabar karena dia tidak berilmu tentang kapan dia mawar ini menjadi dewasa dan berbunga. Dia tidak punya. Ya kan kok belum berbunga pada saya siram terus, akhirnya putus asa tidak disiram mati. Karena dia tidak berilmu tentang kapan ya, berapa bulan dia akan berbunganya. Tapi petani-petani berilmu tentang itu, kan terus saja sampai dia berbunga, Kata-kata yang dikatakan oleh Khidir kepada Musa, kamu tidak akan bersabar bersamaku. Apa sabar ini? Sabar adalah menghadapi sesuatu yang tidak tahu. Manusia tidak sabar menghadapi sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Maka ketika dia sakit, dia mengeluh. Ketika dia menderita, dia berjerit. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya penderitaan, dan kesakitan di dalam fitnah. Dia tidak tahu, maka dia menjerit, dia menangis, dia berteriak. Artinya tidak sabar. Kenapa dia? Dia tidak tahu kemauan Tuhan membuat dia sakit, membuat dia terkena kecelakaan, membuat dia miskin. Andai kata dia tahu, dia tidak akan menjerit, dia senyum-senyum saja. Dan menghadirkan sakit ini adalah manfaatnya lebih besar daripada sehat untuk hari ini. Juga kecelakaan, juga kemiskinan, juga peperangan. Wah, panik ini, wah, sudah Agustus tidak bisa teater, orang tidak ada. Ini pemberian Tuhan. Cukup baru, tidak ada investor masuk, tidak ada perkembangan, tidak ada satu planning dari pemerintah yang selesai, yang tuntas. Pakar-pakar bingung karena mereka mengikuti disiplin ilmu. Mengapa dia tidak mengetahui? Mengapa dia tidak? Adakah sesuatu itu mewujud tanpa dia dikehendaki Tuhan? Kalau itu
bisa disadari ini saya tindakannya tidak hanya mengeluh, tidak hanya melompat, tindakannya tindakan positif. Dimensi dari situasi ini, dimensi senang saja tanpa dimensi derita. Jangan suka duka, harus ada mengalami banyak suka dan mengalami banyak duka. Mungkin dari rekaman waktu itu yang dapat menemukan, dari rekaman penghayatan menyusuri waktu dalam proses hidup, itu akhirnya dia tumbuh sendiri. Maka yang lebih banyak lahir dari penghayatan daripada dari latihan-latihan. Dia bukan lahir dari exercise, dia lahir dari penghayatan serius, penghayatan yang melibat diri. Seandainya manusia tahu bahwa yang melahirkan keyakinan adalah suka duka, maka ketika dia duka, dia tidak cedera. Ketika dia suka, dia juga tidak cedera. Karena sifat manusia itu labil. Idza masaru jazua. Ketika dicoba dengan keburukan yang dia sukai, gelisah, resah. Idza masaru khairu manu'a. Ketika dia dicoba dengan hal-hal yang menyenangkan, dia sombong. Maka dia tidak akan bisa mendapatkan keyakinan. Labil. Dia berada dalam sifat labil, terumbang-ambing antara dua neraca, suka dan duka. Bila dua neraca itu bisa menghasilkan suatu sikap seimbang. Dia punya duit dengan dia tidak punya duit, dia sakit dan dia sehat, dia terancam dan dia aman, masih dalam keadaan stabil. Sama stabil cara berpikirnya, apa yang diungkapkan keluarnya dalam istiqomah. Istiqomah dia sebagai apa? Sebagai dai atau tidak? Walaupun situasi ini penuh peperangan dan sebagainya, tetap nggak bisa secara massa, secara individual. Kalau dia selalu bekerja ya harus baik ini musim kemarau maupun